warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya kuburan, siap ya. Saudaraku, Anda tahu yang namanya bunian? Sebagian orang mengatakan bunian itu makhluk halus yang bisa menyimpan seseorang. Di kuburan ini saya ingin berkisah. Mudah-mudahan Anda punya pengalaman, punya kisah cerita ya. Ini fakta. Dulu ada bapak angkat saya namanya Sarimun. Beliau ini non muslim asal Banyumas. Dulu saya punya bapak angkat ya, ketika bapak saya lagi kemarau panjang bekerja tempat lain, saya ikut, namanya Mas Harimun. Jadi teman-temanku, ketika beliau pulang dari Gunung Raya ya, di bawah situ ada warung di sana ya, jadi dia berhenti sebentar itu ya, pergi kencing. Habis itu hilang, barangnya ditinggal di pinggir jalan ya. Mas Harimunnya itu hilang entah kemana ya. Ternyata setelah dicari sekian bulan lamanya, kalau nggak salah hampir 1 tahun baru ketemu. Ternyata Mas Harimun itu tidak kemana-mana, di situ juga ya, sekitar mutar-mutar di sini nih katanya. Naik ke atas, naik ke bawah, dalam radius tidak lebih dari 2 kilo, hanya mutar-mutar di sini saja. Nah, ketika kita tanya, kan rame-rame yang nanya, kamu dengan siapa di situ? Ternyata katanya bertemu dengan teman-temannya, teman-teman masa lalunya, teman tetangganya di Jawa. Kami yang mencari waktu itu sampai ribuan ya, orang tua saya beserta sama yang lain. Dia pun tahu kita sedang mencari itu, tetapi dia nggak tahu jalannya, bahkan ngomong pun tidak bisa. Nah, setelah menggunakan orang pintar, tapi insya Allah tidak syirik, baru ketemu setelah disadarkan. Ternyata katanya ketika kencing, tiba-tiba ada makhluk yang agak aneh datang kepada dia, yang kemudian terjadi berubah teman-temannya. Saudaraku, atas kasus seperti itu sebenarnya sering muncul ya, bukan hanya di televisi, tapi di kehidupan masyarakat. Nah, menurut saya ini sebenarnya kan jin. Jin itu kan tempatnya ada di sungai, ada di hutan, ada di kota. Nah, umumnya orang bisa tiba-tiba dibawa makhluk halus seperti itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dia banyak pikiran. Jadi pikiran tuh kosong, sehingga makhluk gaib, karena di hadapan kita ini makhluk gaib banyak, apalagi yang ada di hutan-hutan sini kan jin ya. Itu nanti diajak oleh dia, ya dia lupa dengan kita gitu. Itu satu ya penyebabnya. Yang kedua, biasanya juga kalau orang mengatakan tuh orangnya sombong, ngomongnya sombong. Nah, saya di sini tak ada yang berani melawan saya hebat. Nah, akhirnya dia makhluk halus itu pun mungkin marah. Itu kedua penyebabnya ya. Ketiga, biasanya kencing sembarangan. Makanya kita oleh orang tua dulu, kita tidak boleh kencing di mata air ya, walaupun sebenarnya air itu kan untuk digunakan orang banyak. Intinya tidak boleh kencing sembarangan. Dan Mas Harimun waktu itu ya, salah satunya adalah karena kencing sembarangan. Jadi dia katanya kencing di bawah pohon bambu besar kayak di bawah itu gitu ya, tiba-tiba makhluk datang. Nah, jadi artinya pelajaran kita semua, sahabatku, sebenarnya yang namanya orang tiba-tiba hilang di hutan itu bukan hal yang hoak ya, bukan bohong. Ini fakta pada keluarga saya sendiri ya. Bayangkan hampir 1 tahun dia berada di hutan tuh mutar-mutar gitu tak. Saya tanya dia ketika itu ngomong juga makan sama-sama bersama itu ya. Tetapi alhamdulillah bisa pulang. Setelah pulang, setelah diobati, dia merasa terdiajak, yang akhirnya meninggal dunia. Akhirnya meninggal dunia dalam keadaan sakitnya tak bisa disembuhkan lagi ya. Mudah-mudahan yang bersangkutan walaupun non muslim kan telah berjasa untuk saya, terutama untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah ada kebijaksanaan, tetap husnul khotimah. Dan untuk pelajaran kita semua, supaya kita ini jadi orang yang selamat, tidak diganggu makhluk apapun, maka 3 langkah yang harus dilakukan. 1, tidak usah banyak pikiran apapun masalah yang terjadi pada kita, karena kita bisa stres, setan jin bisa masuk. Yang kedua, hidup tuh jangan sombong. Kemudian yang ketiga, jangan kencing sembarangan, karena semua yang ada di alam jagat raya ini sudah ada penghuninya. Kalau bukan manusia, tentu ada jin. Jin juga ingin hidup, jin juga ingin dihargai.
Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.